Ada sebuah kisah menarik dari seorang bernama Viktor Sebriakov ya. Dia ini orang Rusia. Jadi ketika Viktor berumur 15 tahun, gurunya itu pernah bilang ke dia, kalau Viktor ini tidak akan pernah bisa lulus dari sekolah. Nggak akan pernah bisa naik kelas. Dan bahwa Viktor sebaiknya berhenti sekolah dan mempelajari sebuah keterampilan khusus. Nah, ini gurunya yang ngomong nih. Viktor menerima nasihat itu dan selama 17 tahun berikutnya dia menjadi pengembara yang melakukan berbagai pekerjaan serabutan. Jadi umur 15 tahun gurunya bilang kamu nggak akan bisa selesai sekolah. Kamu nggak akan bisa lulus, kamu nggak akan bisa naik kelas. Selama 17 tahun Viktor mempercayai perkataan gurunya itu. Dan dia mengikuti apa yang gurunya katakan ya. Lebih baik kamu berhenti sekolah, kamu cari pekerjaan atau sebuah keterampilan ya. Keterampilan khusus. Dan selama 17 tahun berikutnya Viktor menjadi pengembara yang melakukan berbagai pekerjaan serabutan atau pekerjaan kasar. Dia diberitahu bahwa dia adalah orang paling bodoh. Dan selama 17 tahun dia bertindak selaku orang bodoh. Selama 17 tahun dia bertindak selaku orang bodoh. Kalau umur 15 gurunya mengatakan dia bodoh, bahkan orang paling bodoh ya, selama 17 tahun berarti dia umur 32 tahun ya. Jadi ada apa? Titik balik dari kisah ini menarik ya. Jadi dari orang yang tadinya dikatakan bodoh selama 17 tahun mempercayai perkataan gurunya itu, dan setelah berumur 32 tahun perubahan yang menakjubkan terjadi pada diri Viktor. Ceritanya gini, si Viktor ini ikut satu tes psikologi dan menurut hasil tes itu ternyata dia adalah orang jenius. IQ-nya itu 161. IQ-nya 161. Oke, kita sedikit intermezzo ya terkait IQ manusia. Orang normal itu IQ-nya 90 sampai 109. 90 sampai 109 itu orang normal. Sementara 110 sampai 119 itu dikategorikan superior. 120 sampai 140 dikategorikan sangat superior. Sementara 140 tahun ke atas dikategorikan jenius. Tadi Viktor IQ-nya berapa? 161. Artinya dia dikategorikan jenius. Nah, kalau kita lihat, ini sedikit intermezzo ya, tadi saya katakan di awal. Kita lihat rata-rata IQ orang Indonesia berapa sih? Kalau orang Amerika itu 98 rata-rata IQ-nya. Orang Singapura itu 108. Orang Korea rata-rata IQ-nya 106. Orang Jepang rata-rata IQ-nya sama dengan rata-rata IQ-nya orang Cina, 105. Sementara rata-rata IQ orang Indonesia itu 87. Artinya apa? Di bawah angka normal. Di bawah angka normal. Tadi normal berapa? Ada yang ingat? 90 sampai 109 itu normal. Nah, IQ orang Indonesia rata-rata 87, artinya di bawah normal. Sementara IQ gorila
itu 75 sampai 95. Coba bayangkan. Kalau rata-rata IQ-nya orang Indonesia 87, IQ-nya gorila rata-rata 75 sampai 95. Sementara IQ simpanse 30 sampai 50. Itu terkait IQ ya, intermezzo terkait IQ. Nah, tadi IQ-nya Peter Saberhagen itu dikategorikan jenius ya. Karena 140 ke atas tuh dikategorikan jenius. Sementara si Victor ini 161. Tahu nggak, setelah dia melakukan tes psikologi tadi, tes IQ ya, sejak saat itu, sejak dia mengetahui bahwa dirinya memiliki IQ 161, sejak saat itu dia bertindak selaku orang jenius. Dia mulai menulis buku, mendapatkan sejumlah hak paten, dan menjadi seorang entrepreneur yang sukses. Mungkin peristiwa paling penting bagi orang yang tidak tamat sekolah ini adalah terpilihnya dirinya menjadi ketua internasional Mensa Society. Coba bayangkan, perubahannya luar biasa ya. Bahkan dia didaulat menjadi ketua internasional Mensa Society. Nah, ada fakta unik nih tentang Mensa Society ya. Jadi Mensa Society itu hanya punya satu persyaratan bagi anggotanya, yaitu memiliki IQ 140. Victor tiba-tiba berubah menjadi lebih efektif dan produktif. Kenapa? Karena sekarang dia melihat dirinya dengan cara yang berbeda. Sebuah paradigma baru, cara pandang yang baru. Sebelumnya dia melihat dirinya sebagai orang bodoh. Dan cara melihat ini mempengaruhi tindakannya. Dan ia pun bertindak selayaknya orang bodoh. Tetapi begitu cara berpikirnya berubah, dia melihat dirinya sebagai seorang yang jenius. Maka tindakannya pun berubah jenius, selaku orang jenius. Nah, sekarang timbul pertanyaan di dalam diri kita. Berapa banyak orang yang serupa dengan Victor, yang sebenarnya adalah orang yang jenius, tapi bertindak sebagai orang bodoh, karena ada orang yang mengatakan kepada dia bodoh dan orang itu meyakininya. Jadi cara pandang kita itu sebetulnya sangatlah menentukan batas diri kita sendiri. Cara pandang itu memainkan peranan penting dalam hidup kita. Kalau tadinya Victor mempercayai, meyakini dirinya bodoh karena ada yang mengatakan dia bodoh, tapi setelah dia mengetahui sebuah fakta bahwa dia adalah orang jenius, maka dia bertindak selaku orang jenius. Sekali lagi, cara pandang itu punya peranan yang penting. Perubahan cara pandang yang mengubahkan hidup seseorang. Perubahan cara pandang yang dapat mengubahkan hidup seseorang. Victor menyadari keberadaannya, yaitu seluruh potensinya. Potensi itu artinya kemampuan yang dapat dikembangkan. Kalau kita tarik kisah ini berhubungan dengan kekristenan, pada intinya kekristenan itu harusnya, idealnya, harus dapat mengubah cara kita memandang hidup ini. Pada intinya kekristenan harus dapat mengubah cara kita memandang hidup ini. Bila cara kita memandang hidup ini berubah, maka seluruh gaya hidup kita berubah. Menjadi anak Tuhan itu berarti memiliki cara pandang yang baru. Metanoia. Yang ada di Roma 12 ayat 2. Yaitu cara memandang seperti Tuhan Yesus
memandang hidup ini. Termasuk bagaimana kita memandang diri kita sendiri. Tidak peduli seberapa buruk, tidak peduli seberapa hancurnya kita. Juga dengan kegagalan-kegagalan yang kita miliki. Milikilah pikiran dan perasaan Kristus, maka hidup kita pasti berubah. Kadang memang kegagalan-kegagalan, kesalahan-kesalahan, dosa-dosa masa lalu yang kita lakukan merintangi jalan kita, mengintimidasi kita. Kita yang sering lakukan itu. Jadi sebetulnya yang sering mengintimidasi kita itu bukan orang lain, tapi kita sendiri. Ya orang lain juga punya pengaruh sih. Kalau tadi kita lihat, kita simak kisah seorang jenius ya, itu kan karena orang lain. Tapi yang lebih berpengaruh itu sebetulnya pendapat kita, cara kita menilai diri kita sendiri, cara pandang orang terhadap diri kita, penilaian orang lain kita tidak lebih berpengaruh dibanding cara kita memandang, cara kita menilai diri kita sendiri. Dan kita sering lakukan itu, apa tuh? Mengintimidasi diri kita. Karena kegagalan-kegagalan, kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang kita lakukan di masa lalu. Yang mungkin kita sendiri melihat kita nggak akan bisa berubah lagi. Saya punya teman, dia itu bilang, gue kayaknya udah nggak bisa berubah lagi deh. Padahal umurnya nggak jauh beda setahun. Masih, enggak deh, umurnya sama deh sama saya. Masih 26-27 lah. Tapi dia bilang, gue udah nggak bisa berubah lagi. Nah ini kan, artinya dia membatasi dirinya sendiri kan. Hukum gambar diri itu tadi, penilaian orang lain terhadap diri kita itu tidak lebih berpengaruh dibanding penilaian kita terhadap diri kita sendiri. Memang ada dua faktor tadi ya, faktor dari luar sama faktor dari dalam. Tapi sesungguhnya yang lebih berpengaruh itu faktor dari dalam, yaitu penilaian kita terhadap diri kita sendiri. Kalau tadi Victor menyadari seluruh potensinya, kemampuannya setelah dia ikut tes psikologi, maka kita harus menyadari seluruh keberadaan kita menurut firman Tuhan. Menurut kacamata, menurut angle kebenaran firman Tuhan. Jadi siapa sih manusia? Untuk apa sih manusia diciptakan? Kenapa sih saya diizinkan tinggal di Priuk? Kenapa sih orang tua saya begini? Itu semua ada maksudnya sebetulnya. Kita yang sering mengintimidasi diri kita. Kita ini udah parah sekali. Di sana dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi maksud dari 2 Korintus 5:17 adalah bahwa kalau seseorang ada di dalam Kristus, yaitu menunjuk seseorang yang telah mengalami satu perubahan besar dan mendasar karena pengenalan akan Kristus, maka ia menjadi ciptaan yang baru, a new creation. Oke, saya ulang. 2 Korintus 5:17 di sana dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Maksud dari ayat ini, maksud dari ayat tersebut adalah bahwa kalau seseorang ada di dalam Kristus, ada di dalam Kristus itu apa? Artinya menunjuk seseorang yang telah mengalami suatu perubahan besar dan mendasar karena pengenalan akan Kristus, maka ia menjadi ciptaan yang baru. Caranya gimana? Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budi.
Kalau Victor berubah karena menyadari keberadaannya akan potensinya, maka kita harus menyadari seluruh keberadaan kita dari sudut pandang atau dari angle kebenaran. Ini berarti seseorang memiliki keberadaan serta cara hidup yang baru. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Ini berarti seseorang memiliki keberadaan serta cara hidup yang baru. Kejadian ini merupakan titik balik seseorang kepada Tuhan. Seperti kisah Viktor Sebriakov yang mengalami titik balik kehidupannya setelah mengalami perubahan mindset paradigma. Hanya bedanya Victor tidak mengalami perubahan paradigma atau cara pandang dari kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita harus mengalami perubahan paradigma, perubahan cara pandang dari kebenaran firman. Medan perang sesungguhnya itu berada di kepala, di pikiran. Maka taklukan itu dengan mengisi pikiran dan perasaan Tuhan yang sama dengan kebenaran Alkitab, yang sama dengan kebenaran firman Tuhan. Medan perang yang sesungguhnya berada di kepala, yaitu pikiran. Maka taklukan itu dengan mengisi pikiran dengan kebenaran firman Tuhan atau pikiran perasaan Tuhan. Sehingga kita menyadari bahwa kita adalah anak Allah yang disetting untuk melakukan kehendak Bapa dan menjadi bangsawan kerajaan Allah. Sehingga kita sadar, setelah kita belajar kebenaran, kita sadar bahwa kita ini adalah anak Allah yang disetting untuk melakukan kehendak Bapa dan menjadi bangsawan kerajaan Allah. Oke. Kita melihat ya, kalau tadi Victor itu berubah karena dia mengenal satu fakta, maka kita juga harus mengalami satu perubahan pikiran. Tapi bedanya Victor itu nggak berangkat dari kebenaran. Kita sebagai orang percaya harus berangkat dari kebenaran. Fakta yang didapat di Alkitab. Dan itulah yang membuka kesadaran kita. Bahwa kita anak Allah. Yang disetting untuk melakukan kehendak Bapa. Dan menjadi bangsawan kerajaan. Amin. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita nyanyi ya. Oke, amin.